Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, program studi doktoral ilmu pertanian, program pasca sarjana Universitas Hasanuddin, akan memaparkan materi mengenai rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok, di mana kami akan melakukan analisis data dengan menggunakan program Excel dan juga SPSS. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baiklah, kami akan membuat video atau video tugas kedua untuk menjelaskan bagaimana cara mengolah data faktorial dua faktor atau dua rancangan yang terdiri dari dua faktor menggunakan analisis Excel dan SPSS. Sedikit saya jelaskan bahwa faktorial dua faktor itu digunakan ketika kita melakukan percobaan yaitu sebanyak dua faktor atau lebih dari satu faktor. Jadi dikatakan faktorial dua faktor. Faktorial faktornya adalah rancangan perlakuan. Jadi biasanya kita gabungkan dengan rancangan lingkungan atau biasa kita sebut dengan F2F dalam rak. Artinya kita laksanakan di lingkungan yang heterogen. Baik, langsung saja kita menganalisis datanya sama-sama. Yang pertama itu kita akan menganalisis menggunakan Excel. Mungkin Ibu tolong bisa mungkin dialihkan hostnya sebagai ke-host supaya bisa men-share materinya. Oke. Sambil dipersiapkan juga ya. Iya sudah Pak, sudah co-host. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jadi kita masuk ke pengolahan data Excel. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu Excelnya? Sudah Pak. Sudah. Baik. Saya akan mulai. Jadi di sini ada dua simbol yaitu faktor K dan faktor A. Jadi di sini itu adalah faktorial 2 faktor 3 kali 4. Saya langsung mulai saja. Jadi yang pertama-tama data ini adalah data siap olah atau data yang sudah ditabulasi. Artinya ini sudah bukan lagi data mentah. Artinya data sudah siap diolah. Nah, dalam pengolahan data tentunya yang pertama itu adalah kita totalkan semua nilai perlakuan atau setiap kelompoknya dengan cara menggunakan rumus seperti biasa, yaitu sum, kemudian kita blok, kemudian kita tarik untuk memudahkan. Kemudian karena ini nanti akan diuji lanjut, jadi kita cari juga rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Seperti ini rumus Excel saya. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah cari total nilai kelompok setiap perlakuan. Nilai perlakuan setiap kelompoknya. Nah, kita enter, kemudian kita tarik. Jadi selanjutnya dalam pengolahan data yang paling ada namanya faktor koreksi. Inilah nanti yang sebagai pengurang semua variabel sidik ragam pada pengolahan data Excel. Jadi cara mencarinya itu sama dengan rancangan satu faktor, cuma ini bertambah perkalian pembaginya. Jadi rumusnya sama, bisa kita gunakan langsung Chomsky atau kuadrat dibagi dengan kelompok perlakuan, bisa juga menggunakan yang manual. Di sini saya akan manual agak memudahkan, jadi sama dengan saja. Lalu tunggu dulu. Mohon maaf, selanjutnya dulu kita buat dulu tabel bantuannya karena ini dua faktor. Nah, jadi di sini ada dua faktor, jadi di sini kita membutuhkan tabel bantuan untuk mencari nanti nilai faktor K dan nilai faktor A. Jadi untuk faktor K di sini kita ambil dari totalnya. Misalnya K0 A1. Misalnya K0 A0.
di sini, jadi sini K0 A0 kita ambil dari lihat total perlakuannya. Ini perlakuan K0 A0, jadi kita ambil totalnya. Kemudian kita ambil lagi, kalau untuknya tidak usah kita copy, klik sama dengan, kemudian kita K0 A1 dan seterusnya, K0 A2, kemudian K0 A3, kemudian K1 selanjutnya adalah taraf kedua dari faktor pertama sama dengan K0 saya K1 A0, kemudian K1 A1, kemudian K1 A2, kemudian K1 A3, kemudian K2 A0, kemudian K2 A1, mohon maaf, jadi K2 A0, kemudian K2 A1, kemudian K2 A2, kemudian K2 A3. Jadi inilah tabel bantuannya untuk mendapatkan nanti nilai faktor tunggalnya, atau untuk mengkuadratkan nilai faktor tunggalnya. Selanjutnya kita cari faktor koreksinya. Jadi tadi rumusnya itu adalah sama dengan nilai jumlah atau total kita pangkat 2-kan, kemudian kita bagi dengan taraf perlakuan setiap faktornya dikali dengan kelompok juga. Jadi langsung saja ini sudah dikali perlakuan 3 kali 4 12, langsung saja 3 dikali 12. Kemudian kita balas kurung, kemudian kita enter. Sudah. Kemudian sebenarnya sudah sampaikan tadi bahwa di tugas pertama bahwa sebenarnya kita tidak membutuhkan ini kalau kita sudah lincah. Kita bisa langsung mengerjakan di sini di sidik ragam. Tapi ini pembelajaran, jadi kita memulai dari kita memudahkanlah untuk memahami. Jadi kita kuadratkan semua supaya kita lebih mudah nanti dalam mencari nilai DB, JK dan seterusnya. Jadi rumus sama dengan Samski, ini rumus kuadrat Excel. Perlakuan itu diambil dari semua perlakuan sama dengan tugas pertama seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian kelompok juga kita kuadratkan, kita blok, kemudian kita enter. Kemudian Samski total. Selanjutnya kemudian kita blok semua ini, kemudian kita enter. Kemudian ini yang saya maksud tadi. Jadi untuk memudahkan kita buat tabel bantuan. Jadi Samski K itu kita ambil dari nilai total K ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita faktor B atau di sini simbolnya A yang saya tulis. Langsung kita kuadratkan juga. Oke. Kemudian kita enter. Sudah. Selanjutnya kita pengisian di sidik ragam. Perlu diketahui bahwa dalam pengisian di sidik ragam itu di DB atau diraja bebas itu semua diraja bebas komponen SK ini dikurang 1. Jadi kelompok dikurang 1, kemudian perlakuan dikurang 1, kemudian faktor K dikurang 1, kemudian faktor A dikurang 1. Selanjutnya interaksi, karena ini interaksi jadi di sini adalah kita langsung saja kali, ini kan sudah dikurang tadi semua faktor K faktor, jadi langsung kita kali saja ini. Kemudian untuk galatnya, ingat bahwa galat dari rancangan F2 dalam rak kita ada 2, ada kelompok dan ada perlakuan. Jadi langsung saja kita kali kelompok dikali dengan perlakuan, tidak dikurang 1 lagi karena tadi sudah dikurang 1. Kemudian kita enter, sudah. Selanjutnya kita mengisi jumlah kuadratnya atau hasil kuadrat tadi. Di sini kita hanya akan nanti membagi dan mengurang dengan faktor koreksi. Yang pertama, JK kelompok itu langsung saja kita kurang karena sudah tadi kita kuadratkan sama dengan kelompok
Jadi pembagi daripada kelompok itu adalah perlakuan. Begitupun sebaliknya. Jadi kelompok dibagi perlakuan dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya adalah perlakuan. Perlakuan itu adalah sama dengan samski perlakuan tadi dibagi dengan kelompok, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya kita cari faktor tunggalnya. Nah, faktor tunggal di sini adalah pembaginya itu adalah taraf A, taraf faktor kedua dengan kelompok. Jadi sama dengan faktor K dibagi dengan kelompok dikali faktor B dikurang faktor koreksi. Nah, selanjutnya faktor A atau faktor kedua pembaginya adalah kelompok dikali dengan taraf faktor pertama yaitu taraf K. Jadi sama dengan ini dibagi dengan buka kurung, kita bagi dengan kelompok dikali dengan faktor K, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya untuk interaksi kita langsung saja ini kan interaksi sudah interaksi ini kita kurang saja JK perlakuan dikurang dengan faktor K dengan faktor A, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan JK galat terlebih dahulu kita cari dulu JK totalnya. JK totalnya itu yang tadi rumusnya adalah samski total atau jumlah total yang sudah dikuadratkan dikurang faktor koreksi. Jadi ini dikurang dengan FK. Kemudian galatnya itu ingat bahwa galat daripada faktorial dalam rak itu ada dua, kelompok dan perlakuan. Jadi kita langsung saja kurang. Ini langsung saya kurang kelompok dengan perlakuan karena ini galat atau error. Ini kemudian kita enter. Selanjutnya rumus daripada KT itu adalah JK dibagi DB. Jadi kalau sini sudah gampang. Di sini agak rumit biasanya. Di sini langsung saja kita bagi dengan DB. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya ingat bahwa untuk mendapatkan nilai F hitung itu adalah KT sumber keragaman dibagi dengan KT galat. Semua sampai dengan interaksi. Jadi ini F hitung KT kelompok dibagi dengan KT galat. Enter. Kemudian KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kemudian KT faktor A dibagi dengan KT galat. Kemudian KT faktor A dibagi dengan KT galat, dan terakhir interaksi dibagi dengan KT galat. Oke. Selanjutnya ketika F hitung telah didapat, maka untuk menentukan bahwa atau untuk menyimpulkan bahwa apakah perlakuan berpengaruh terhadap parameter, tentunya yang saya katakan maksud saya perlu pembanding, yaitu namanya F table. F table ini kita bisa langsung saja gunakan rumus jadi tidak usah mencari tabel F table, kita langsung saja menggunakan rumus F inverse. Jadi seperti rumus sama dengan tugas pertama, jadi hanya memberikan mungkin satu contohnya untuk mencarinya. Selanjutnya contohnya seperti ini, sama dengan F inverse, kemudian kita klik taraf kepercayaan 0,05, kemudian kita koma, kemudian kita klik 2 dan klik galat. Udah. Dan begitu juga untuk taraf kepercayaan 99% atau 0,01 sama dengan F inverse. Kemudian kita klik, kemudian kita koma ini dan KT galat. Sudah seperti ini. Di sini ini sudah saya cari sebelumnya. Jadi sama seperti ini cara mencarinya. Jadi lurusannya saja antara L5 dengan table dan seperti ini. Jadi F inverse saja, baru klik taraf kepercayaan 0,5, kemudian klik lurusan DB faktor K, kemudian galatnya. Seperti itu. Sama caranya ketika kita mencari F table.
menggunakan tabel F-tabel. Untuk kesimpulannya tentunya kita bisa menyimpulkan di sini bahwa perlakuan kelompok itu berpengaruh sangat nyata. Kenapa? Karena nilai F hitung lebih besar dibanding 0,01. Artinya ini berpengaruh sangat nyata. Nah, untuk perlakuan sama juga berpengaruh sangat nyata karena nilai F hitung 3,52 lebih besar dibanding 0,01 itu 3,18. Nah, untuk faktor K itu berpengaruh tidak nyata. Artinya dalam penelitian faktor K tidak berpengaruh terhadap parameter. Kenapa? Karena F hitung lebih kecil dibanding F tabel. Jadi sini dia TN tidak nyata. Selanjutnya kita masuk ke faktor A. Faktor A di sini dia berpengaruh nyata. Kenapa berpengaruh nyata? Karena F hitung lebih besar dibanding F tabel 0,05, tetapi tidak lebih besar dibanding F tabel 0,01. Artinya berpengaruh nyata. Nah, untuk interaksi di sini menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata. Kenapa? Karena nilai F hitung 4,32 lebih besar dibanding F tabel 0,01 3,76. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada uji rancangan ini yang berpengaruh nyata itu adalah faktor A dengan faktor interaksi. Nah, ketika misalnya ini berpengaruh nyata, misalnya faktor tunggal berpengaruh nyata dengan interaksi berpengaruh nyata, tidak perlu kita uji lagi faktor tunggalnya. Langsung saja kita uji lanjut interaksinya. Kenapa? Karena interaksi sudah mewakili kedua faktornya. Dan memang dalam dua faktor itu kita menginginkan interaksi antara faktor A dan faktor B. Seperti itu. Antara misalnya pengaruh A ke B, B ke A. Itulah interaksi. Jadi bukan kombinasi, itu interaksi. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulannya dari studi keragam. Selanjutnya kita lanjutkan dengan uji lanjutnya. Jadi uji lanjut yang saya gunakan di sini adalah sama, bukan dalam artian bahwa BNJ itu gampang atau BNT itu gampang, tetapi kita bisa memilih uji lanjut apa yang kita gunakan, baik itu BNT, BNJ atau Duncan atau orthogonal kontras. Di sini saya sama menggunakan uji BNJ. Jadi di sini sudah saya cari nilai standar deviasinya. Jadi standar deviasinya itu untuk faktor K itu adalah sama. Jadi pembaginya itu adalah faktor kedua. Nah, di sini sudah saya dapat nilai pembandingnya. Nah, ini adalah tabel Q yang kita dapat bahasa di lampiran tabel Q. Ini diambil dari dengan cara melihat tadi bahwa melihat di nilai Galatia dan perlakuannya. Baik, jadi di sini adalah terdapat interaksi, jadi yang kita uji adalah interaksinya. Nah, didapatlah di sini nilai pembanding itu 5,07. Nah, jadi sama kita urutkan juga seperti ini. Jadi yang berbeda itu dengan satu faktor hanyalah bentuk tabel hasilnya. Tabel hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita urutkan nilainya, kita urutkan nilai, kita bisa coba di sini kita kemudian kita ambil data rata-ratanya, kemudian kita copy lalu kita urutkan dari terbesar ke terkecil untuk memudahkan dalam melakukan uji lanjut. Salah, maaf terbalik. Di sini jadi terbesar. Oke. Jadi, kita uji lanjut. Misalnya kita tadi punya nilai pembanding 5,07. Jadi kita langsung saja kurang ini dikurang ini, itu belum berbeda karena masih di bawah nilai pembanding. Jadi simbolnya di sini masih A. Selanjutnya kita kurang lagi
kita kurang lagi sampainya berbeda nyata. Jadi kita kurang lagi 30,07 dikurang dengan 26,1. Masih belum berbeda. Artinya simbolnya A. Karena nilai pembandingan 5,07, kita cari seterusnya sampai berbeda. Lalu kita pindah ke 27 atau taraf kedua tertinggi. Kita kurang lagi 30,7 dikurang lagi 26,0, masih 4,7, masih belum berbeda. Jadi simbolnya masih sama. Kemudian kita kurang, selanjutnya ke sini masih sudah berbeda. Karena di sini 5,07, di sini sudah 5,1. Oh, masih belum berbeda karena 5,06. Masih belum berbeda karena tadi dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita kurang lagi ini sampainya berbeda. Masih belum berbeda. Selanjutnya kita kurang lagi ke sini. Oh, lewat dalam satu, jadi ini mohon maaf, jadi ini dikurang ke sini, masih belum berbeda karena nilainya masih lebih tinggi nilai pembanding. Oh, sudah berbeda ternyata di sini, jadi di sini sudah nilai B karena sudah berbeda nyata. Nah, ketika sudah berbeda nyata, barulah kita berpindah ke tertinggi kedua. Lalu kita kurang dan kita kurang lagi sampai selesai, sampai kita mendapatkan notasi yang seperti yang tadi pertama yang sudah saya cari. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa perlakuan jadi cara membacanya adalah perlakuan K0 T4 menunjukkan bahwa interaksi perlakuan K0 T4 menghasilkan rata-rata tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan 25,6 sampai 21,0, tetapi tidak berbeda nyata dengan interaksi perlakuan 27,0 sampai dengan 25,6. Artinya, jika simbol berbeda, artinya barulah dikatakan berbeda nyata. Tetapi jika simbol sama, artinya perlakuan tidak berbeda nyata. Selanjutnya, karena kita nanti akan membandingkan analisis SPSS dengan Excel, jadi selanjutnya kita analisis menggunakan SPSS karena kita sudah melakukan analisis Excel. Jadi selanjutnya saya share lagi aplikasi SPSS. Lalu SPSS. Jadi dalam aplikasi SPSS itu ada dua hal wajib yang harus kita isi, yaitu adalah variable view dan data view untuk dalam analisis data SPSS. Jadi yang pertama untuk variable view itu kita tulis komponen-komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur pengamatan atau analis data. Jadi yang pertama itu adalah kelompok. Yang selanjutnya itu adalah perlakuan. Oh tidak, jadi selanjutnya itu adalah faktor A, kemudian faktor B, atau tadi sini faktor K, di sini faktor A, di sini hasil pengamatan, atau anggaplah misalnya jumlah daun. Nah, di sini kita bisa membuat labelnya atau untuk memperjelas perlakuan apa itu K, perlakuan apa itu A, dan parameter apa itu JD. Jadi K itu misalnya di sini kita kompos, dan A itu adalah azotobakter misalnya, dan di sini jumlah daun. Selanjutnya kita mengisi value untuk menentukan berapa sih kelompok yang digunakan dan berapa taraf faktor K dan berapa faktor A. Jadi kita isi di sini. Jadi kita isi di sini 3 kelompok, di sini kita tulis 1 sampai dengan 3 kelompok sampai dengan kelompok 3. Di sini 2. Kelompok 2, kemudian 3, kelompok
3. Kemudian kita klik OK. Di sini kita kurangi desimalnya supaya memudahkan. Selanjutnya adalah faktor pertama atau faktor K. Jadi di sini adalah 3 taraf. Jadi klik saja 1, kemudian K1, kemudian 2, K2, kemudian 3 dan K3. Kemudian kita klik OK. Kemudian faktor kedua itu adalah 4 taraf. Jadi sini kita tulis juga 1 A1, 2 A2, kemudian 3 A3, kemudian 4 A4. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya setelah diisi kita pindah ke data view. Nah, data view itu di sini di bagian kelompok. Jadi kita menulis simbol kelompok itu 1, 2, 3, 4 ditulis secara berurutan tetapi tidak langsung. Misalnya tidak mengatakan bahwa 1, 2, 3, 4 tidak, tetapi langsung melihat dulu berapa sih kombinasi perlakuan. Kombinasi perlakuan di sini ada 12. Jadi di sini kita tulis karena 3 kali 4, faktor A3, faktor B4, jadi 3 kali 4 12. Jadi kelompok 1 itu ada 12 data perlakuan. Jadi sama dengan juga nanti untuk kelompok 2 dan seterusnya. Di sini kita tulis 1 sampai dengan 12. Selanjutnya kita tulis kelompok 2. Kelompok 2. Kita tulis sampai 24 karena 12 angka juga. Ini tulis. Kemudian kita tulis kelompok 3 sebanyak 12 karena 12 kombinasi perlakuan. Tulis di sebanyak 36 data pengamatan. Oke. Selanjutnya kita tulis kita beri simbol untuk faktor K dengan faktor A. Sama, jadi kombinasinya itu sama bentuknya dengan Excel. Cara pembentukan simbol taraf perlakuannya. Jadi di sini dilihat tulis masih di 1. Jadi di sini baru kita tulis Di sini kita tulis di sini kita tulis 4 karena ada 4 faktor A. Jadi K1. Di sini baru kita tulis sampai 4 taraf karena faktor 4 taraf, tulis 1, 2, otomatis di sini 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, selanjutnya kita tulis lagi kedua lagi sampai 4 kali. Nah, kini tinggal kita copy ke urusan faktor pertama K2. Kemudian kita cari lagi nilai K3-nya, kode K3-nya. Seperti ini, kemudian kita copy lagi untuk faktor keduanya. Seperti ini. Untuk kelompok 2-nya tidak usah kita ketik, kita langsung saja copy karena itu sudah termasuk ulangan. Oke. Selanjutnya kita isi data parameternya atau data olahnya. Kita langsung saja copy di Excel. Data yang tadi sudah kita olah menggunakan Excel karena nanti kita akan bandingkan di akhir
pengolahan data aplikasi ini. Jadi kita langsung saja copy. Kita copy untuk ulangan 1. Kita copy, selanjutnya ulangan 2 kelompok 2 kita copy saja, copy ke bawah. Dan kita selanjutnya kelompok 3 setelah kita mengisi variable view dan data view, selanjutnya kita masuk ke langkah analisisnya. Jadi kita masuk analyze, kemudian kita masuk di general linear model, masuk univariate. Kemudian di sini ingat bahwa di dependent variable itu adalah parameter pengamatan, jadi jumlah daun. Kemudian di faktor itu masuk kelompok, perlakuan kompos atau faktor pertama, dan perlakuan azotobakter untuk faktor kedua. Selanjutnya kita mencari modelnya, model analisisnya. Jadi klik model, kemudian kita kasih masuk klik kostum, kemudian kita kasih masuk import ke model K, kemudian kasih masuk faktor pertama, kemudian faktor kedua, kemudian interaksi yang terakhir. Kita blok keduanya, kita kasih masuk di model. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita olah uji lanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa di faktoral 2 faktor itu tidak bisa menguji interaksi kalau kita gunakan aplikasi SPSS. Saya kasih contoh, saya blok ini 2. Tidak bisa, bukan K kali A, tetapi tetap tersendiri faktor K-nya. Nah, jadi kalau menggunakan misalnya 2 faktor, sebaiknya menggunakan Excel karena kita bisa cari uji lanjut interaksinya. Tapi kalau hanya untuk sampai ANOVA bisa kita gunakan SPSS, tapi kalau uji lanjut tidak bisa kita gunakan interaksinya kalau di SPSS. Di sini kita pilih 2K, kita kode uji BNJ 2K, kita continue, kemudian kita klik OK. Apakah sudah kelihatan analis datanya, Ibu, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa di hasil SPSS tidak ada bedanya dengan hasil Excel dari kesimpulan ANOVA-nya. Bisa kita lihat di sini bahwa perlakuan K berpengaruh tidak nyata karena SIG-nya itu 0,0701. Sedangkan untuk berpengaruh nyata, SIG-nya harus di bawah 0,05. Jadi sini untuk faktor K berpengaruh tidak nyata pada parameter. Tetapi untuk faktor A sama dengan Excel berpengaruh nyata karena dia di bawah 0,05 tetapi tidak di bawah 0,1. Artinya bintang 1 berpengaruh nyata. Sedangkan untuk interaksinya sama, lagi-lagi sama dengan Excel karena ini berpengaruh nyata 0,05 artinya berpengaruh sangat nyata. Karena kesimpulan daripada berpengaruh sangat nyata itu adalah ketika SIG di bawah 0,01. Di sini 0,005 artinya berpengaruh sangat nyata. Untuk uji lanjutnya di sini terbukti juga untuk variabel K tidak ada yang berbeda nyata karena memang perlakuan tidak berpengaruh nyata. Dan harusnya kalau perlakuan tidak berpengaruh nyata tidak perlu kita uji lanjut. Ini terbukti dari hasil analisisnya, tidak ada yang berbeda nyata, semua lurus angkanya, di semua simbolnya A. Sedangkan untuk faktor B terbukti bahwa berpengaruh nyata karena berbeda nyata hasilnya. Ada 2 kolom di sini. Artinya perlakuan A4
berbeda nyata dengan perlakuan A1, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A3 dengan A2. Itulah hasilnya. Untuk uji lanjut interaksinya kita tidak dapat melihatnya karena SPS tidak bisa. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan dari hasil SPSS dengan Excel, kita akan bandingkan data atau nilai setiap variabelnya, nilai F-nya dan nilai JK-nya. Kita copy. Jadi untuk di sini kita tidak dapat bandingkan interaksinya karena SPSS tidak bisa menguji interaksi. Kita hanya bisa membandingkan ANOVA-nya dengan faktor tunggalnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sama kesimpulannya. Jadi untuk faktor K berpengaruh tidak nyata, sama hasilnya TN. Nilai I-nya sama juga. Untuk nilai faktor K, nilai F faktor K 0,360 sama dengan nilai sidik ragam Excel 0,360 juga. Tadi Pak belum berubah layarnya. Oh, baik, mohon maaf Bu, sudah saya share tadi tapi mungkin saya share ulang. Apakah sudah kelihatan? Oke, sudah. Sudah. Jadi di sini tidak ada perbedaan dari hasil Excel dan SPSS, Bapak Ibu. Jadi semuanya sama. Bisa kita di sini dari kesimpulannya bahwa kita langsung saja mengarah ke faktor yang mau kita lihat, yaitu faktor tunggal pertama dan dua dan interaksinya. Nah, di sini di faktor tunggal K itu berpengaruh tidak nyata, sama dengan ANOVA SPSS tidak nyata. Nah, bisa kita lihat nilai F-nya sama 0,360 sama dengan nilai F hitung sidik ragam Excel 0,36. Kemudian kita mengarah ke KT-nya 1,46 sama, tidak berbeda jauh. Kemudian untuk faktor JK-nya jumlah kuadratnya juga sama, hampir sama 2,93 dengan 2,87. Jadi kesimpulannya sama untuk faktor K, berpengaruh tidak nyata. Kemudian kita melangkah ke faktor A. Faktor A di sini dia berpengaruh nyata karena F hitung lebih besar dibanding 0,5 tetapi tidak lebih besar dibanding 0,01. Sama kesimpulannya dengan SPSS. Karena SPSS ini sig di bawah nilai signya itu 0,020, artinya berpengaruh nyata. Artinya sama kesimpulannya. Kita lihat ke pembuktian selanjutnya dengan melihat nilai F-nya. Nilai F-nya di sini untuk faktor A itu 4,006. Sama dengan, hampir sama dengan F hitung faktor A 4,0. Selanjutnya untuk nilai daripada KT-nya sama 16,31. Kemudian nilai faktor A-nya sama juga 48,92. Nah, kemudian kita lihat lagi interaksinya. Nilai interaksinya sama, di sidik ragam berpengaruh sangat nyata. Di ANOVA SPSS berpengaruh sangat nyata. Artinya sama hasilnya. Kita lihat pembuktian ke nilai F table dan seterusnya. Kita lihat nilai F table-nya 4,279 sama 4,3, hampir sama dengan sidik ragam. Kemudian 17,4 sama. Kemudian DB sama 6, pasti sama. Kemudian nilai JK-nya itu sama 104,49, sama hasilnya. Jadi bisa kita lihat juga di sini bahwa tidak ada perbedaan kesimpulan atau hasil analisis menggunakan Excel dan SPSS. Jadi hasilnya sama. Nah, kalau untuk membandingkan uji lanjut interaksinya tidak boleh, tidak bisa karena SPSS tidak bisa menguji interaksi. Kita hanya bisa lihat perbandingannya dengan faktor tunggalnya. Sedangkan kalau interaksi, faktor tunggal tidak boleh, maksudnya tidak lagi diuji karena yang kita interaksi sudah mewakili keduanya, dan dalam faktorial dua faktorial yang kita inginkanlah interaksi kedua
faktor yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan dari analisis SPSS dan Excel. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Kurniawan atas penjelasannya. Amat sangat menarik di sini ya yang saya bisa tangkap dari penjelasan Bapak Kurniawan tadi bahwasanya kita tidak bisa melihat interaksi antara dua faktor di program SPSS. Kita hanya bisa melihat faktor tunggalnya saja, seperti itu. Dan untuk uji lanjut tidak bisa menggunakan SPSS, kita hanya bisa melihat ANOVA-nya saja, seperti itu. Jadi, tapi kesimpulan secara garis besar bahwasanya hasil analisis dari program Excel maupun program SPSS itu kesimpulannya sama. Seperti itu, tidak ada yang berbeda, hanya kita tidak bisa mendapatkan interaksinya saja kalau kita menggunakan SPSS. Seperti itu ya Pak Kurniawan. Oke. Kelemahannya SPSS salah satu kelemahan. Ya, seperti itu. Baik, untuk untuk materi kita pada kalau kita menggunakan SPSS. Seperti itu ya Pak Kurniawan. Oke. Kelemahannya SPSS salah satu kelemahan. Ya, seperti itu. Baik, untuk untuk materi kita pada hari ini mengenai rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok, kita selesaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak Kurniawan dan juga teman-teman yang telah belajar bersama. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.